biar enak. Yang tahu kamu Kristen adalah Bang Faro. Saya nggak tahu. Saya orang baru, Kak. Saya orang baru aja coba-coba mau diskusi. Baru semalam, kemarin sore. Jadi saya nggak tahu kakak agama apa. Ya Kak ya, saya orang baru Kak ya. Saya tanya dulu ya Kak. Kakak agamanya apa? Pegang salibnya itu, Kak? ibu anak, pegang salibnya berjangan goyang. Dibuka ya Kak, ya gambar nih kakak tekan. Abis itu kamu rojos Quran, kakak agamanya apa? Aku tiba-tiba. Iya, kakak jawab dulu Aku kakak yang bertanya sama agamanya. kau, karena kau yang lain. Iya, yang boleh bertanya selalu live iya, kakak agamanya apa dulu Kak? Agamamu apa dulu biar enak ngomongnya. Agamanya apa? Buka mute-nya. Habis kakak ditanya terus Karena agamamu aku apa? terus setan. Iya, karena kamu tidak menjawab. Pengikut Muhammad. Ah, setan. Iya, agamamu apa? Kau Oi. Ini bagus nih judulnya di YouTube nanti. Bunda Esti diserang oten ke yang kepenuhan Roh Kudus. Tahu nggak kalian? Aku ada kabar baik nih, ada kabar berita. Kalian boleh tonton di Baluan TV ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share Baluan TV. Dan juga subscribe YouTube Bang Faro Geril, Pak bisa diperbanyak. Subscribe, like, komen, serta share. Kalian tahu nggak ada pendeta sedang mempraktekkan ajaran Bible? Ada. Nggak jaya dong, Bang Basri. Ada. Aku dapat beritanya dan ku upload di YouTubeku. Seorang pendeta sedang mempraktikkan ajaran Bible, di mana pendeta ini memperkaos anak di bawah umur. Dan yang lebih kerennya lagi, anaknya pun ikut memperkaos. Oh my God. Kalian boleh saksikan ya. Judulnya pendeta mempraktikkan ajaran Bible tanda tanya di Baluan TV. Wow. Pendeta sedang melakukan ajaran kasih. Nah itu ya, ini ada di Baluan TV. Ya, pendeta memperkaos anak di bawah umur. Oh my God, dimana kan mereka ini selalu menggapai kita kan, menyerang kita kan. Dan ternyata sebenarnya banyak pendeta seperti itu, tapi hanya saja tidak tercantum atau tidak viral. Tapi ini aku bantu viral. Ya, boleh kalian tonton. Udah diproses dan dibawa ke tempat berwajib. Itu dia. Boleh kalian tonton ya di YouTubeku Baluan TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share Baluan TV. Oke, silakan pasien berikutnya Teki. Ngeri ya. Wow. Ngeri banget. Wow. Ya, praktek ajaran Amsal. Bang Faro udah mau makan dulu baik-baik. Oke, silakan. Mantap, boleh ikut gabung. Kemana kau? Jangan ikut-ikutan kayak itu. Jangan, nggak boleh. Ikut-ikutan melakukan ajaran kasih gue ya. Oke, driver, selamat siang. Agama apa driver? Selamat siang. Lalu noise. Driver belum duduk ya. Oke. Bung Rio, selamat siang. Agama apa Bung Rio? Selamat sore. Bung Rio. Selamat sore, assalamualaikum. Mu'alaf barumah. Oh Islam ya. Oke, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bung Rius? Ada yang mau disampaikan Bung Rius? Moderator, Bang Faro mute kan noise Bang Faro. Yang saya sampaikan berkaitan dengan saya masuk Islam yang pertama adalah berkaitan dengan Tuhan Yesus keluarga. Bang, tunggu dulu, itu si Nampolo noise langsung turun. Bung Rius agama apa Bung Rius? Mu'alaf, baru masuk Islam. Oh, kalau sudah mualaf jangan panggil Tuhan lagi dong, Bang. Ya. Kalau sudah mualaf jangan panggil Tuhan Yesus lagi, panggil Yesus saja. Atau cukup Tuhan, tidak ada nama Yesusnya. Iya. Kalau aja sebutan itu kan
sebutan seperti orang-orang non kan begitu. Ya, karena Terus? yang membuat saya masuk Islam yang pertama adalah menurut saya kuasanya Allah itu begitu luas dan Dia maha suci dan segala maha yang mana tidak bisa kita rendahkan dengan sesuatu apapun yang sifatnya ada najis. Ya, saya mengambil contoh seperti kenapa seorang Tuhan dia harus keluar dari rahim seorang ibu yang dianggap perawat suci Maria. Sementara kenapa tidak lebih mengutamakan atau tidak lebih menuhankan dulu Nabi Adam alaihissalam? Karena perbedaan di antara kedua itu, Nabi Adam dia ada tanpa seorang ibu dan ayah, sementara Yesus dia atau dalam sebutan Islam Isa Al-Masih itu keluar melalui rahim seorang ibu. Artinya di situ sudah ada perbedaan antara tidak ada ibu dan tidak ada ayah, dan ada ibu dan ada ibu. Di situ. Yang kedua berkaitan dengan kisah para Rasul 7 ayat 55. Artinya di situ mengisahkan bahwa Stefanus melihat Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Artinya manusia itu Stefanus mewakili manusia Kristen atau Katolik bahwa bisa melihat surga. Artinya pada pengikutnya bisa melihat surga. Contohnya sudah dicontohkan oleh Stefanus. Nah, sementara saya tidak bisa melihat hal itu, sehingga artinya ya kita mungkin merasa mungkin ini salah. Akhirnya saya berhenti dan memilih masuk Islam. Mungkin seperti itu untuk sementara. Ya, ini saya jawab dulu ya netizen di bawah. Kalian bilang tutup poin apa? Makanya ini kita harus ini ya. Bang Rius ini tidak sedang bertanya, itu pertama. Bang Rius ini tidak sedang mengutarakan apapun pendapatnya, tapi dia menceritakan bahwa dia mualaf itu dikarenakan cerita itu, karena itu tadi dia cerita. Jadi apa yang boleh tutup poinkan? Dia bercerita, ya kita harus dengarkan ceritanya. Jadi apa yang boleh tutup poinkan? Gitu loh. Ya, dia kan bercerita dia mualaf karena itu dua hal itu. Ya kita dengarkan. Coba disapa dulu si Begitu. Guru Mang itu Islam apa Kristen? Guru Mang. Guru Mangalo, guru apa? Guru Mangalo, selamat sore, agama apa Guru Mangalo? Guru Mangalo, guru. Nggak lagi. Aku guru bahasa Indonesia ya. Tapi udah nggak ngajar, udah pensiun. Oke, jadi masya Allah ya, Bung Rius, Bung ini sama dengan abang ya, Bang Rius sama insya Allah Bang istiqomah, pertahankan Islamnya, belajar lagi, dan jangan lupa tetap bersyukur kepada Allah. Ingat, nikmat yang terbesar itu adalah di mana abang mendapatkan hidayah. Karena ya, daripada nikmat-nikmat yang lain, hidayah itu udah nomor satu dan bahkan paling utama. Seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada abang dan abang tidak menjemputnya, mungkin abang masuk ke neraka. Jadi tidak usah berlebihan meminta sesuatu, tidak usah membanding-bandingkan kehidupan
yang waktu Kristen sama yang Islam sekarang tidak usah. Tapi bersyukurlah karena Allah sudah memberikan abang hidayah. Karena itu nikmat yang terbesar. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, Rius? Nah begitulah ceritanya. Oke, saya sapa dulu ini ya. Kamu nanya, selamat sore agama apa? Biasanya oten. Kamu nanya, udah kebetulan begini ya. Ibu, selamat sore agama apa? Ibu. Oh, ibu dan ayah selamat pagi. Ibu. 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 Ibu, ini anakku, Ibu. Cek. Ya, nakuluan, haluan. Selamat sore agama Iya, apa? agama Kristen. Katolik. Kristen lagi Katolik. Oke, saya kasih tahu peraturannya dulu ya. Peraturan daripada Rubang Farwasi Adipar ini adalah kalau abang mau bertanya tentang Islam, abang wajib open camp. Tapi kalau abang tidak mau open camp, silahkan membahas tema. Kalau membahas tema tidak perlu open camp. Atau abang masih keras juga untuk bertanya tapi tidak mau open camp, boleh bertanya. Habis itu langsung turun. Pilih mana? Sebelumnya saya sedikit jelaskan bahwa pengikut saya belum sampai untuk bisa open camp. Ya, abang mau bahas tema apa open camp? Abang mau bahas tema atau mau bertanya? Tema. Oke, silakan. Apa open camp kalau bahas tema? Silakan. Oten anak durhaka masuk ke neraka. Abang anak durhaka enggak? Silakan Bang Faru. Ya dia nyimak dari tadi tuh, dia sudah nyimak dari tadi, silakan ditanggapi. Narasi-narasi kita di awal tadi, silakan. Saya mau tanggapi yang pertama tadi yang tentang Maria melahirkan Yesus. Silakan. Nah, saya jelaskan saja begini ya. Begini, saya panggil ini kakak atau bagaimana ini, ibu atau bagaimana? Terserah, yang penting saya perempuan ya. Jangan panggil abang. Jadi saya mau jelaskan begini. Kenapa kami menuhankan Yesus bukan menuhankan Maria? Karena Allah dia berfirman, aku memberikan seorang anak laki-laki kepadamu. Nah ini tadi Allah memberi firman kepada Maria. Nah yang kami sembah ini kan firman Allah. Siapa itu firman Allah? Itu Yesus. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak Faru. Silakan. Ya nggak perlu lagi diskusi, udah selesai. Berarti Yesus itu bukan Tuhan, tapi dituhankan. Habis. Apa diskusi lagi? Dia sendiri sudah mengakui ternyata Yesus itu dituhankan. Nah, maka ketika Anda menuhankan Yesus, aduh, kejang-kejang udah. Ketika Anda menuhankan Yesus, ya, adakah validasi dari Yesus atau apakah Anda sudah minta izin kepada Yesus untuk menuhankan Dia? Saya bisa kasih tanggapan seperti begini. Al-Quran itu firman atau tidak? Gimana? Al-Quran itu firman atau tidak? Kok Saya tanya. tadi Anda kan sudah mengakui telah menuhankan Yesus. Ternyata Yesus itu bukan Tuhan, tapi Dia dituhankan. Udah selesai. Maka kajian berikutnya, ketika Anda menuhankan Yesus, adakah validasi dari Yesus atau izin dari Yesus untuk Anda menuhankan Dia? Saya kan bicara tentang firman Tuhan itu Yesus, bukan saya menuhankan. Tadi Anda bilang kami menuhankan Yesus, kan gitu tadi katanya itu kan? Iya. Bang Faru minta gini dong, anak orang gini, dengerin saya perjelas. Bang Faru kan menuhankan Yesus kan? Menuhankan Yesus. Ya, ada nggak abang minta izin sama Yesus? Atau abang ada nggak minta izin kepada Maria menuhankan anaknya? Ada nggak dapat izin? Nggak cair dong, nggak bisa kira. Ada nggak?
Kan firman Allah kan sudah jelas itu Yesus Kristus. Iya, firman Allah menjadi manusia kan? Iya. Terus Abang Tuhan kan? kan Iya kan? Iya, Abang Tuhan kan? Nah, Bang Faro meminta, Bang Faro ini bertanya dan meminta datanya, ada nggak Abang mendapat izin di bidang validasi? Kalian nggak nyambung, susah mungkin apa itu validasi? Oh dia, jadi saya perjelas nih, minta izin, ada nggak Abang minta izin sama Yesus untuk menuhankannya? Atau meminta izin kepada Maria menuhankan anaknya? Ada nggak Abang minta izin? Permisi gitu, permisi Yesus, kutuhankan kau ya, permisi Bu Maria, kutuhankan anak kau ya, gitulah Bang ceritanya, ada nggak? apakah saya harus minta izin kepada firman yang diberikan Tuhan? Mande. Ya kan itu kan jawabannya. Ibu tanyakan izinnya. Apakah saya harus minta izin kepada firman yang sudah jelas? Ini loh abangku, beginilah, taruh di situ semua, begini loh, Bang. Ini kan firman, tante lagi apa? Ini loh Bang Lukluat, gini, saya kasih tahu nih ya. Kan haruskah Abang meminta izin? Ya jelas harus meminta izin. Karena apa? Karena Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Lalu kenapa kau tuhankan? Makanya ditanya Bapak Faro, ada nggak validasi, ada nggak kamu meminta izin kepada Yesus untuk menuhankannya? Karena Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Gitu loh Bang. Bahasa saya kan tadi begini, saya percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan Yesus. Tadi itu saya punya bahasa dari Allah. Gini loh Dinda. Begini loh, saya punya bahasa dari tadi kan seperti itu. Saya mempercayakan firman dari Tuhan. Gini loh Dinda, kami tidak mau tahu Anda percaya kepada firman jadi ini. Statement Anda di awal tadi, ya Anda menuhankan Yesus karena bla 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 bla. Karenanya itu nggak mau kita kaji, karena ujung dari penjelasan itu adalah Anda menuhankan Yesus. Ternyata Yesus itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Bukan memang Tuhan, tapi dia apa? Dituhankan. Dia bukan Tuhan tapi dituhankan. Beda Dinda, presiden dengan dipresidenkan, jenderal dengan dijenderalkan. Jenderal sesungguhnya jenderal yang tak butuh validasi adalah jenderal, bukan dijenderalkan. Tapi nyatanya Anda kan sudah akui Yesus itu ternyata dituhankan. Maka muncul pertanyaan, adakah validasi dari Yesus yang merupakan izin dari Yesus untuk Anda menuhankan dia? Silakan jawab. Ya kan jawabannya saya kan tetap sama. Apakah saya harus apa? Ini tadi pertama gimana lagi? Kebingungan udah Saya Bang. percaya Kebingungan Bang. Waalaikumsalam yang simple. Kebingungan Bang. Begini. Bukan saya bingung, saya punya jawaban tetap yang sama. Saya harus percaya firman yang diberikan kepada Tuhan. Saya kan percaya firman. Iya, kami nggak peduli itu. Itu imanmu. Yang saya tanyakan, adakah validasi atau izin dari Yesus ketika Anda menuhankan dia? A ada, B tidak. Kalau ada mana datanya gitu loh. Hah? Ada atau tidak, yang penting saya tetap percaya itu firman. Itu urusanmu. Nah, Yang saya tanyakan, ada atau tidak validasi dari Yesus yang menjadi izin dari Yesus untuk Anda menuhankan dia? Ada nggak dia tidak validasinya? mempermasalahkan saya harus menuhankan dia atau tidak. Apa? Begitu. Kenapa harus dipertanyakan minta izin dulu? Loh. Sedangkan Yesus saja dia tidak mempersalahkan. Loh, Aku menuhankan. kenapa nggak dipersalahkan kau bilang? Yesus berkata dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, orang-orang yang nggak percaya dia manusia itu antikristus dan si penyesat.
Matius 11:25, dia aja bertuhan, kenapa kau tuhankan dia? Matius 7 nomor 22 sampai 23, dia mengusir orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat demi nama dia, bermujizat demi nama dia. Dikatakan dia si pembuat kejahatan, dan orang-orang itu adalah si pembuat kejahatan. Kok kau bilang dia nggak terima? Nggak ada komplain dari dia nggak terima kok panggil Tuhan. Oke. Firman Tuhan itu ada Yesus Kristus. Ya, Saya nggak mau tahu firman Tuhan itu mau Yesus, firman Tuhanmu itu mau rempelo, firman Tuhanmu itu mau pergedel. Nggak mau tahu. Yang saya tanyakan, ada nggak validasi dari Yesus ketika Anda menuhankan dia? Yesus Kristus itu kan ada firman Tuhan. Saya nggak tanya itu, Dinda. Pak, saya jelaskan dulu selesai. Tolong dulu. Pak, tolong dulu saya jelaskan sampai selesai. Bisa? Bukan saya nggak izinkan kamu menjelaskan loh, Dinda. Kau jelaskan pun percuma. Karena penjelasanmu itu bukan jawaban dari pertanyaanku. Karena saya jelaskan juga akan ada jawaban pertanyaan yang Bapak pertanyakan tadi. Saya cuma tanyakan, adakah validasi dari makanya saya Yesus ketika jelaskan Anda supaya tuhankan dia? jawaban pertanyaan yang Bapak berikan tadi bisa dijawabkan. Paham? Ya udah silakan. Udahlah, kasihlah kesempatan teman-teman, silakan. Begini Pak, firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Nah, firman ini kan ada Tuhan. Sama juga kita Bapak orang percaya Al-Quran itu ada firman Allah. Sama ya, tapi dalam bentuk buku. Kalau kami dalam bentuk manusia yang hidup. Iya kan? Pura-pura nggak dengar pula. Ya udah jelaskan lah. Kau dikasih ngomong pun, nanti kalau aku ngomong kau bilang motong. Oke. Jadi begitu Pak ya. Firman Tuhan yang kami percaya adalah firman yang hidup, yang menjadi manusia. Kalau Bapak dorang percaya ada firman Tuhan itu adalah Al-Quran yang dalam bentuk buku, kami bentuk manusia. Nah, firman ini kan itu Tuhan sendiri, Tuhan itu sendiri. Nah, sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah penyampaian surat Tuhan Allah itu sendiri. Terus bagaimana? Kami harus tetap percaya kan? Yesus itu Tuhan. Begini, orang yang mau dijelaskan pura-pura nggak mau dengar. Loh, gimana ya kau? Nanti kalau aku ngomong kau bilang motong. Kau kasih kau kesempatan menjelaskan, kau tersinggung. Orang malah sebelum mendengar suatu penjelasan pura-pura. Ya sudah siap kau menjelaskan. Nah, sekarang saya mau tanya begini Pak. Loh kok bertanya pula kau? Kan saya sudah jelaskan. Dan jawabannya kan sudah jelaskan seperti saya jelaskan tadi. Iya, jadi jawabannya apa? Adakah validasi dari Yesus ketika Anda menuhankan dia? Tadi saya jelaskan Bapak tidak tangkap di situ. Jawabannya ada atau tidak?